Di dalam Injil Yohanes saudara, itu ada 7 perkataan akulah. Ya, ada 7. Tuhan bicara 7 kali tentang aku. Tentang, kalau di bahasa Yunani bilang ego emi. I am. Ya. Ego emi, roti hidup. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, ini komplit. Angka 7 itu ada angka sempurna. Apa yang kita butuhkan komplit. Kenapa? Dia ada dalam seluruh area hidup kita. Amin. Akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di dalam ayat 1 bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, dalam perjanjian lama, pokok anggur itu adalah Israel. Ada banyak berbicara tentang kitab-kitab, baik itu Yoel, Yeskiel, Amos, Hosea dan sebagainya. Mazmur itu berbicara tentang bangsa Israel sebagai pokok anggur. Tapi kenapa dalam perjanjian dalam perjanjian baru Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, bangsa Israel gagal menjadi pokok anggur. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Siapa yang diambil dari Mesir? Bangsa Israel. Telah kau halau bangsa-bangsa lalu kau tanam pohon itu. Next. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung yang terlindung oleh bayang-bayangnya dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkan ranting-rantingnya sampai ke laut dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Saudara, pohon anggur itu sebenarnya sudah dibudidaya oleh Nuh dari awal. Dibudidaya oleh Nuh, dan itu sudah jadi budaya atau tradisi bangsa Israel untuk menanam pohon anggur. Dan Allah menamai bangsa Israel adalah pokok anggur, pohon anggur. Ya. Tuhan mau mendapatkan buah yang baik. Di dalam Yesaya 5 ayat 7 berkata begini, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman. Kegemarannya dinantinya keadilan. Tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Jadi pokok anggur yang diharapkan tidak seperti apa yang diharapkan. Dia membuahkan kelaliman, membuahkan keonaran. Buahnya asam,
Buahnya pecut. Tidak seperti apa yang diharapkan. Saudara, untuk menjadi pokok anggur yang benar, itu banyak tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu sebabnya mereka tidak bisa. Maka di dalam perjanjian baru, Yesus datang. Dia katakan, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa? Tidak ada manusia di muka bumi yang bisa menjadi pokok anggur yang benar. Artinya, Yesus sedang berkata kepada saudara dan saya, kamu tidak mampu. Saya yang mampu. Kamu tidak sanggup untuk memiliki apa yang sebenarnya kamu miliki. Tapi saya yang memampukan kamu untuk memiliki apa yang kamu miliki. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, Yesus berkata, akulah, I am, ego eimi. Kata ini adalah sama ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di Semak Duri. Saudara pernah baca kisah ini? Bagaimana Tuhan menampakkan dirinya ketika Musa Tuhan utus untuk mengeluarkan bangsa Israel di tanah Mesir. Musa bertanya, siapa namamu Tuhan? Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Ego eimi. Saudara, dia tidak berkata, I was. Atau dia tidak berkata yang lain. Besok atau lusa. Tapi dia berkata I am. Artinya begini. Dia adalah Tuhan bagi kita hari ini. Bukan Tuhan masa lalu. Memang dia ada di masa lalu. Bukan Tuhan yang akan datang. Tapi dia Tuhan bagi kita hari ini. Itu namanya ego eimi. Jadi kalau saudara butuh Tuhan hari ini, dia ada hari ini. Mungkin saudara tidak tahu segala sesuatu. Betul, tidak tahu segala sesuatu. Tetapi Tuhan ada dalam segala sesuatu dalam hidup saudara. Hari ini. Bukan besok, bukan lusa, hari ini. Allah hari inilah yang menjadi pokok anggur yang benar. Bapa pengusahanya. Saudara tahu arti Bapa? Bapa itu bahasa Yunani-nya pater, sumber. Pokok anggur pemiliknya adalah Bapa. Pokok anggur adalah Yesus. Caranya siapa? Rantingnya siapa? Kita, saudara dan saya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Apa fungsi pokok? Fungsi pokok itu menyuplai semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh ranting. Betul? Sekali lagi. Fungsi pokok itu menyuplai semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh ranting. Ranting bisa hidup karena pokok menyuplai kehidupan. Saudara, kalau sakit hari ini, Yesus pokok tidak pernah sakit. Saya juga hari ini tidak akan sakit. Kenapa? Yesus akan menyuplai kehidupannya untuk kita. Dia adalah kesembuhan kita. Saudara-saudara merasa kekurangan hari ini. Saudara merasa bimbang hari ini, cemas. Dengan inflasi bahan sembako yang semakin naik. Tapi saudara, kalau kita sadar Yesus adalah pokok, kita adalah ranting. Maka apa yang dibutuhkan ranting? Pokok menyuplai. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan berbuah dan buahnya lebat. Itu fungsi pokok. Menyuplai. Dia hanya supply. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Sekarang saudara,
Banyak anak-anak Tuhan membaca ayat ini takut. Kenapa? Karena suatu saat dia tidak ditemukan berbuah, maka apa yang terjadi? Dia akan dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, saya percaya ayat ini tidak berkata dipotong. Kenapa? Bapak adalah pengusaha kebun. Ini alasan. Alasan pertama, Bapak adalah pengusaha kebun. Sebagai pengusaha, kalau ranting-ranting semua yang tidak berbuah dipotong, dia akan rugi. Kalau banyak yang dipotong dahan-dahan yang tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah dipotong, dia akan rugi. Kenapa? Karena di suatu saat dia tidak akan berbuah. Tinggal hanya sedikit ranting-ranting di mana berbuah melekat. Tetapi sebenarnya pengusaha butuh buah yang banyak. Itu alasan pertama saya. Bapak adalah pengusaha, nggak mungkin dia mau rugi. Nggak mungkin. Dia mau untung. Dia mau banyak buah. Itu sebabnya saya tidak setuju ayat ini kalau diterjemahkan dipotong. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kata dipotong dalam bahasa Yunani setelah selidiki tadi malam, itu airo. Airo. Jadi diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dipotong. Sebenarnya kata airo ya artinya mengangkat atau mengambil, atau dia ambil dari tanah, dibangkitkan dari tanah. Dan saya baca tradisi Yunani memakai kata ini adalah mengambil sesuatu dari tanah dan meletakkan kembali di tempatnya. Bukan dipotong. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan baca ayat ini menakutkan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan akan memakai ayat ini untuk menakuti orang-orang percaya. Saudara, kalau dipotong, sekali lagi, Bapak rugi. Bapak rugi. Tapi terjemahannya benar, itu bukan dipotong, tapi diangkat. Saudara, ada pohon anggur ketika ditanam, saudara, pohon anggur ketika ditanam, dia bukan pohon yang menjalar, seperti ubi menjalar, ya tahu di tanah bukan. Tetapi dia pohon yang merambat. Jadi ketika dia ada ranting, butuh kawat atau butuh untuk dia meletakkan rantingnya. Kalau dia lepas dari ranting, dia akan jatuh ke tanah. Zaman bangsa Israel ketika pemilik kebun datang melihat kebun anggur, maka ketika dia temukan dahan-dahan atau ranting-ranting yang jatuh, apa yang dilakukan? Biasanya ranting itu jatuh, hujan ditutupi oleh debu atau tanah. Kalau ranting ditutupi oleh debu atau tanah, maka dia tidak akan bisa berbuah. Lalu apa yang dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur? Diangkat dari tanah, dibersihkan dari debu. Lalu diletakkan di tempatnya semula. Biasanya diikat. Dan kena matahari, saudara, supaya kena matahari. Dan pada saat itu juga lambat laun ranting ini akan berbuah. Jadi Tuhan tidak memotong kita. Kalau saudara dan saya tidak berbuah hari ini, jangan khawatir. Ada harapan. Yesus mengangkat saudara dan saya dari debu, dari bawah yang tidak berharga. Dia angkat, diletakkan di tempatnya. Sehingga saudara dan saya berbuah lebat. Ketika kita belum ditemukan Tuhan, saudara dan saya seperti ini. Apa namanya?
sampah. Tidak ada gunanya. Tidak ada buah. Tidak ada yang bisa diharapkan. Betul? Tetapi Yesus datang. Datang ke dunia. Mengambil saudara dan saya. Dan membuat saudara dan saya berbuah lebat. Saya tahu kita semua yang hadir di tempat ini. Semua kita orang berdosa. Tidak ada yang suci, tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna. Tetapi kebenarannya, kesuciannya, Dia berikan buat kita. Itu sebabnya hari ini kita bisa memanggil Dia Bapa. Alasan ketiga, kenapa saya tidak setuju ayat ini diterjemahkan dipotong. Pertama tadi, alasannya apa? Bapak itu pengusaha. Dia tidak mau rugi. Dia mau semua dahan berbuah. Pengusaha mana yang gila dia mau rugi. Betul? Yang kedua, kata dipotong dalam bahasa aslinya yaitu airo. Diangkat. Tadi saya sudah jelaskan. Alasan ketiga. Mari kita bandingkan ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal, ayat 6 ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita dalam hidup kita, kita dijadikan ranting. Dan Yesus menjadi pokok. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita adalah ranting. Itu sebabnya Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi ayat 6 berkata begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, perhatikan kata-katanya saudara, kata demi kata, perhatikan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, siapa ini? Siapa yang tidak tinggal di dalam Yesus, siapa? Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat kita udah menyatu. Makanya ada kata bilang begini, Christ in you. Christ in you diterjemahkan dalam tradisi Yunani, itu menyatu tidak bisa dipisahkan. Dan ilustrasinya adalah seperti air dan gula. Coba saudara, ambil gula, campur di air panas. Oke, sudah tercampur, pertanyaannya. Ibu bisa memisahkan gula dengan air? Tidak bisa, kenapa? Sudah menyatu. Jadi ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat kita, Dia menyatu di dalam kita. Tidak bisa dipisahkan. Oke? Ayat ini berkata begini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Siapa yang tidak tinggal di dalam Yesus? Siapa? Orang tidak percaya. Jelas? Orang tidak percaya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting yang menjadi kering dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tetapi ayat 2 bilang begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diangkatnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di ayat 2 tidak pernah ada kata-kata bahwa dikumpulkan lalu dibakar. Hanya orang-orang yang tidak percaya ayat itu ada. Dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu alasan saya ketiga. Ayat itu tidak berbicara tentang dibuang dan dibakar. Kenapa? Kalau dia benar-benar dipotong, pasti kering dong. Betul? Pasti kering. Sebelum kering dia layu. Kering, orang ambil, lalu dibuat jadi kayu bakar. Karena minyak tanah lagi susah. Itu alasan saya, 3 alasan. Kenapa saya tidak setuju? Kata itu diterjemahkan dipotong. Saudara tidak pernah dipotong. Bapa di surga menginginkan saudara dan saya berbuah. Dan bukan sekedar berbuah. Berbuah
lebat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kunci untuk kita berbuah apa? Tinggal. Betul. Tinggal. Selain tinggal apa? Ingat, fungsi pokok tadi apa? Menyuplai. Kita ngapain? Menerima. Betul? Menerima. Supaya kita berbuah, kita menerima. Kita menjadi ranting untuk menerima. Semuanya kepunyaan Bapa. Segala kepunyaan pokok kita menerima. Selain menerima, tinggal. Kita tidak akan pernah berbuah kalau kita tidak tinggal. Kata tinggal dalam bahasa Yunani yaitu meno. Stay, continue, dwell, remain. Di dalam kamus bahasa Indonesia diartikan tetap di tempat. Ya. Tinggal. Contohnya, saya kasih contoh. Bapak Ibu minta maaf, tinggal ya. Saya mau ke tempat parkir. Oke, tinggal. Tinggal itu susah atau tidak? Tidak susah bukan? Betul? Tinggal. Supaya saudara dan saya berbuah lebat, tinggal. Tuhan bilang tinggal. Kata tinggal dalam satu perikop itu ada 10 kali. Yesus bicara tentang tinggal. Berarti tinggal itu penting. Betul? Penting. Jadi tinggal itu gampang, mudah, tidak susah. Hanya tinggal. Contohnya kita cari rumah, ketemu rumah, habis itu saya bilang begini. Oke, kita tinggal di sini. Kata tinggal berarti pencarian sudah berakhir. Tidak dicari-cari lagi. Kenapa dia sudah menemukan tempat? Oke. Jadi kita itu adalah ketika kita tinggal di dalam Yesus, pencarian sudah berakhir. Tidak bisa pindah-pindah lagi. Stay, continue terus tinggal di situ. Jadi ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita pasti berbuah. Kalau saudara tinggal di sesuatu tempat ngapain? Rest. Ya. Rest. Ngapain? Kenapa? Supply-nya semuanya Tuhan sediakan. Tinggal menikmati. Dia adalah pokok. Banyak orang berjuang. Dia tidak mau jadi ranting. Dia mau jadi pokok. Saudara, Tuhan menetapkan kita untuk jadi ranting. Bukan jadi pokok. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak mau jadi ranting. Dia coba dengan sekuat tenaga. Dia mau jadi pokok. Dia mau jadi sumber. Dia mau jadi supply. Saudara, ketika saudara pindah dari ranting ke pokok, hidup kita bukan semakin baik, kita semakin susah. Kenapa? Kita tidak akan bisa. Itu sebabnya Yesus datang menjadi pokok anggur yang benar dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita tidak pernah dapatkan, kita bisa dapatkan. Supaya apa yang tidak pernah kita raih, kita bisa nikmati. Amin. Amin. Kunci berbuah apa? Tinggal. Yang kedua, kunci berbuah apa? Menerima. Itu sebabnya di 1 Korintus 1:30 ayat 31 bilang gini. Tetapi oleh siapa? Oleh Bapa. Tetapi oleh Bapa kamu berada dalam Kristus.
Yang menaruh kita dalam Kristus siapa? Bapa. Tetapi di dalam Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita berbuah, itu bukan karena kita punya jasa. Ranting tidak berbuat apa-apa. Ranting tidak ada kontribusi apapun, setitik apapun, sehingga dia bisa berbuah. Semuanya dari pokok menyuplai. Semua dari Tuhan. Dia tinggal menerima. Kenapa? Karena dia sudah menebus kita. Dia sudah menguduskan kita. Dia mengangkat kita jadi anaknya. Amin. Jadi yang menetapkan saudara dan saya menjadi ranting bukan saudara. Tapi siapa? Bapa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ketika kita jadi ranting, kita sadar bahwa kita itu ranting. Yesus adalah pokok. Ya. Maka apa yang dibutuhkan ranting itu disalurkan, disuplai oleh pokok. Dibutuhkan apa? Berbuah, dia suplai. Dibutuhkan apa? Pucuk, daun, disuplai. Dan luar biasanya ketika kita kotor, ketika kita tidak berbuah, Bapa yang mengangkat kita. Luar biasa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara, saya baca buku namanya buku Smith Wigglesworth. Dia berkata begini, bagaimana Tuhan itu disenangkan, bagaimana Tuhan itu disenangkan, dibahagiakan lewat hidup kita. Bagaimana caranya? Tuhan itu bahagia. Tuhan itu senang ketika kita menikmati penyediaannya yang sempurna buat kita. Itu kesenangan Tuhan. Itu kesenangan Bapa. Tidak ada kesenangan yang lain. Kesenangannya adalah ketika kita menikmati semua penyediaannya di dalam hidup kita. Bapa kita bukan Bapa yang kakek. Bapa kita Bapa yang murah hati. Dia supply semua apa yang kita butuhkan. Saudara, butuh kesembuhan, dia supply. Butuh sumber keuangan, dia yang supply. Dia adalah pokok anggur yang benar, yang menyuplai semua apa yang kita butuhkan. Saudara, ini kesaksian. Tuhan pertemukan kami seseorang, dia tanya, Pak Amos mau butuh apa? Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Pak Amos mau butuh apa? Saya bilang mau butuh gimana? Ya, atau agak gengsi juga ngomongnya. Dia butuh apa Pak? Ya. Pak, saya mau bantu Bapak ya. Dia bantu saya saudara, tanpa jaminan apapun. Puluhan juta ini Pak Amos, langsung dia transfer. Detik itu juga. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Istri saya ada. Kenapa? Yesus adalah pokok menyuplai semua kebutuhan kita. Ya. Yang kedua, ini berapa minggu ini? Kami butuh orang yang bisa membantu kami dalam usaha. Cari setengah mati. Ya. Saya ke tempat tetangga agak jauh, sekitar 2 kilo dari rumah, main-main. Tapi sebelumnya kami udah minta sama Bapak disuruh, Tuhan pertemukan kami orang-orang yang membantu kami dalam usaha. Tidak lama kemudian ada tetangga yang sekitar 1 kilo 2 kilo dari rumah kami. Pak, ini ada orang yang dia spesialis tentang ikan Pak. Dan sekarang dia butuh pekerjaan. Dia tahu semuanya ikan Pak. Itu sebenarnya itu yang kita butuhkan. Dia tahu semuanya. Papa mau ngomong tentang ikan dia tahu semuanya.
Mau ngomong tentang kondisi ikan dia tahu. Mana yang kena formalin, mana yang tidak dia tahu. Apa jadi? Saya bilang, ada nomornya Pak. Ini Pak nomornya, kalau Bapak butuh. Saudara, abis itu saya pulang. Saya telepon. Kakak, selamat siang, saya Amos. Kakak kerja apa sekarang? Pak, Bapak minta maaf. Bapak ambil nomor beta dari mana? Saya bilang dari ini. Bapak, terima kasih Bapak, beta selama berdoa untuk butuh kerja. Tahu Bu, ini, ikan ini, tahu Pak. Oke, mau kerja sama saya, bantu saya? Mau Pak. Tidak susah kan? Kenapa? Karena kita adalah ranting. Yesus adalah pokok anggur yang menyuplai semua apa yang kita perlu. Saya bukan hebat daripada saudara dan saya. Tuhan kita sama. Betul, Tuhan kita sama. Bukan beda. Kalau orang lain diberkati, kalau orang lain mengalami terobosan, kita juga pasti mengalami terobosan. Amin.